Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya pantun dibantu dengan cakepnya ya. Badan kekar umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hari ini semuanya? Selamat datang di acara Podcast Room hari ini. Baik ya, Elektrizen. Setelah sekian lama kita udah nggak ketemu di podcastnya PLN, ya. Jadi hari ini kita akan kembali membahas hal-hal yang paling menarik dan yang paling ya saat ini, yaitu adalah electric vehicle. Nah, terkait electric vehicle, hari ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang memang paling mengerti ya dengan kondisi hari ini tentang electric vehicle, yaitu teman-teman dari Wuling. Nah, selamat sore ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya langsung ya, abang-abang ya. Ya, silakan Bang. Oke. Alhamdulillah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, perkenalkan Bapak semua, abang-abang semua, para penonton. Elektrizen ya, Bang. Elektrizen ya namanya. Oke, perkenalkan nama saya Alvin Ramdan, tepatnya pimpinan cabang Wuling Arista Banda Aceh. Bang Alvin ya, dari saat ini menjadi pimpinan cabang ya di Wulingnya Arista Aceh. Ya. Yang satu lagi Bang, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Elektrizen? Iya, Elektrizen dan rekan-rekan Aceh yang menonton konten kita nih Pak ya. Siap, podcast dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Ardian Salubis. Ya. Saya di timnya Pak Alvin sebagai sales supervisor atau bisa disebut sales head Pak. Oh gitu. Iya. Biasa dipanggil apa nih Bang? Saya biasanya mau dipanggil biasanya kalau di lapangan Ferry Ganteng boleh. Ada singkatan ya kan? Ada singkatan. Fergan ya kan? Fergan. Fergan ada dua tuh Pak. Iya. Ferry Ganteng, Ferry Gendut ya. Sesuai ya kan? Gak apa-apa, pokoknya udah ganteng tapi gendut dari hasil penjualan ini bagus ya. Nice itu dia Pak. Jadi Pak Alvin nggak salah milih atau ngerekrut Bang Ferry ya. Alhamdulillah Pak. Karena memang untuk meningkatkan apa ya? Stabilitas ke supervisor itu memang dari penjualan Pak ya? Dari penjualan. Jadi mungkin karena penjualan tadi oke, makanya gemoy Pak. Nah, terkait penjualan ya, Pak. kita ingin tahu juga nih, kira-kira untuk di Aceh, electric vehicle ini udah, atau kendaraan listrik lah ya, lebih tepatnya itu adalah, sekarang sudah sampai mana sih Bang kira-kira antusiasnya masyarakat menerima pasar electric vehicle ini? Nah, mungkin Bang Ferry bisa bantu kali ya, jelasin ya. Oke, jadi di Wuling itu, terkhususnya Wuling nih. Ya. Wuling itu ada perusahaan dia, namanya PT SGMW. Ya. Di mana SGMW itu ada 3 perusahaan besar nih Pak di dunia. Oh, yes. Pertama ada namanya SAIC. Yes. SAIC itu perusahaan BUMN tuh, milik negara Arati. Kedua ada namanya General Motor tuh, pabrik tertua di dunia tentang otomotif yang berdiri di Amerika pada tahun 1905. Ya. Ketiga ada namanya Wuling. Ya. Jadi SGMW itu singkatan perusahaan 3 besar. Ya. Nah, si SGMW ini selalu memberikan inovasi-inovasi tentang vehicle, Pak. Khususnya karena kita di bidang otomotif, untuk kendaraan roda 4, mereka menciptakan mobil electric vehicle itu berinovasi tiap tahunnya. Jadi terus melakukan perubahan, inovasi. Ada kebutuhan pasar ya, Nah, Bang Ferry, itu dia, Pak. Terus si SGMW ini selalu observasi ke lapangan. Nah, tingkatnya kita di Indonesia, penggemarnya mobil electric vehicle atau EV, itu dia meningkatkan seperti penilaian tentang futuristik pertama, habis itu prestis dan pamor. Oh iya, gitu. Berarti tampilannya juga. Gitu. Ya. Nah kebetulan rekan-rekan kita di Aceh ini Pak, mereka menggunakan kendaraan roda 4 itu untuk prestis ya, pamor. Di sini di daerah kita ini pemilik atau peminat untuk si electric vehicle tuh untuk pengguna mobil kedua. Oh, nah, rata-rata udah punya mobil yang mekanik yang lama. Iya, betul Pak. Baru ini adalah mobil keduanya. Oh. Jadi antusiasnya rekan-rekan Aceh itu memang sangat antusias ketika Wuling meluncurkan unit-unitnya mereka. Masyarakat Aceh langsung sangat antusias. Wah, ini nih inovasi perubahan untuk di Global Green selanjutnya nih wajib nih kita gunakan. Kebetulan kan market share-nya otomotif di Aceh itu besar nih Pak. Pemilik roda 4 itu sudah pesat nih khususnya di Aceh provinsi kita ini. Sehingga untuk tiap rumah itu sudah berpikir tentang pertama tentang kehematan konsumsi BBM yang bisa digunakan setiap hari. Kedua, mereka itu antusias ketika EV itu hadir. Wah, ini memang betul-betul penghematan biaya listrik. Satu,
Kenapa? Bahan bakar Bahan ya? bakar dari bahan bakar dia ke listrik. Kenapa saya bilang listrik dia hemat? Karena setiap mobil EV-nya Wuling itu paling besar itu cuma sekitar 30-an watt, Pak. Ini ditarik kWh. 30 kWh. kWh. Itu sampai full. Sampai full, Pak, dari 0 sampai dengan 100%. Di situ mereka menilai antusiasnya itu, wah ini betul-betul bisa. Jadi kalau 1 kWh-nya cuma 1.500, lebih kurang itu cuma 45.000. 45.000. Tapi udah bisa jalan sejauh 400 kilometeran, Pak. gila. Dari Banda Aceh ke Lok Semawe Lok Semawe ya? bisa. Waduh, Gitu. cuma 45.000. Kalau kita isi mobil biasa itu paling nggak 300 sampai 400.000 Betul. ya. Jadi hampir 10 kali Konsumsi lipat ya, mobil Bang, ya? biasa itu kan, Pak, kita nilai nih 1:10. Ibaratnya 1 liter 10 kilo. Oke. Kalau pakai pertalite lah kita bilang. Iya, Pertalite perhitungan untuk estimasi kehematan nih, Pak ya. 1:10. Berarti dia kalau untuk jarak tempuh 400 km, mereka harus bisa mengisi 400.000 dong. Iya. Dengan konsumsi 1 liter 40 kilo. 1 liter 10 kilo. 1 liter 10 kilo. Iya. Oke. Berarti mereka harus bisa ngisi 400.000. Sementara kalau mereka menggunakan electric vehicle kita nih, Iya. mereka itu bisa sampai cuma 40.000-an, Pak. 45.000 45.000-an. sekali isi. Untuk Apalagi jalan kalau dia fast charging ya. Iya, Pak, Kira-kira fast berapa jam charging. itu, Bang Ferry? Kalau untuk Pakai fast charging kita yang di tipe Cloud, Ya. ada di tipe Bingo dan tipe REV Long Range itu sekitar 6 jaman, Pak. 6 jam, 6 jadi jam. sambil tidur malam istirahat, ya kan, besok pagi udah ready, bisa sampai 400 kilo. 400 kilo. Kalau di dalam kota itu lebih kurang bisa tahan sampai berapa hari tuh ya? 4 atau 5 hari kali ya? Udah kita buat observasi nih, Pak. Yes. Kita kayak saya tuh orangnya suka observasi, Pak ya. Nggak langsung Tapi menilai. eksekusi juga suka dong, jangan Betul, Pak. Observasi nanti nggak jualan ya, Pak. Betul, nice. Nah, apalagi sales nih, Pak ya. Iya, Kalau iya. sales tuh biasanya kan dinilai, lu nih sales nih, Iya, perkataan lu tuh bisa aja nih sana Jualan sini doang, jualan ya. ya kan. Kalau saya itu memang saya buktikan. Nah, saya udah pernah coba si Bingo nih, Pak. Bingo. Dengan jarak dengan tipenya 333 kilo. Nah, saya isi dia dari 0 sampai dengan 100%, itu dia fast charging. Fast chargingnya Bingo itu bisa 4 jam. 4 sampai 5 jam, tergantung daya tahan listriknya. Ya, Oke. Pas karena kita tuh ngisinya di showroom, kita tuh dapatnya 4 jaman. 4 jam. Saya isi full. Yes. Nah, terus saya gunakan itu dalam waktu seminggu, habis baterai itu dari 100 tuh cuman berkurang 80%, Pak. Itu khusus Banda Aceh. Banda Aceh. Saya gunakan itu dari rumah ke kantor, kantor ke masjid, melakukan kegiatan sehari-hari sama sales bagi brosur. Iya, iya. Kita controlling untuk tentang si pameran, itu saya gunakan dengan Pak Alvin juga. Itu jarak 7 harian, Pak. 7 harian. Yang jarak tempuh 333 kilo. Artinya udah keliling untuk aktivitas tadi cuma termakan baterai itu 20%. 80%. 80%, sisanya 20%. Sisanya 20%, Wah. Artinya cukup hemat ya, Bang ya. Cukup hemat, Bang. Seminggu cuma 45.000, kalau 1 bulan cuma 180.000. Nah, cerita kelebihan dan keunggulan mobil listrik tadi ya di sini adalah Wuling ya. Jadi boleh dikatakan yang Wuling ini kan sudah kita dengar tadi nih cerita Bang Ferry ya. Nah, kira-kira kelebihannya apa lagi ya, Bang ya? Dan yang memang dari kalau tadi kan kita lebih mengeneral electric vehicle-nya, kendaraan listrik. Nah, kalau dari Wulingnya sendiri, apa sih, Bang, yang kenapa harus memilih Wuling daripada merek lain? Nah, ini kita beri nih platformnya untuk promosi ini ya. Artinya kita bukan mau menjual mobil di sini ya, tapi PLN ini adalah salah satu perusahaan yang mendukung kegiatan electric vehicle untuk menuju net emisi zero, net zero emission. Menyiring saya kan, jangan ketawa. Zero emission. Edit ya, Bang Ferry ya. Net zero emission. Jadi kita mendukung net zero emission itu di tahun 2060 program pemerintah, yaitu dengan energi baru dan terbarukan. Nah, ini juga kan untuk menekan fosil ya, bahan bakar fosil. Betul. Kira-kira kenapa sih harus milih Wuling daripada mobil lainnya? Oke, pertama, ini saya jawab, Pak ya. Ya. Saya jawab sebagai sales pertama, Siap. dan saya juga jawab sebagai saya penggunanya Wuling. Oh, apa Oke. di posisi sebagai sales dan Sebagai konsumen sales dan ya? konsumen. Ya, jadi Ya kan? berimbang. Berimbang nih. Siap. Oke, saya jawab sebagai sales sendiri. Ya. Kami itu dijuluki sebagai sales penjual tank. Penjual tank. Kenapa dibilang penjual tank? Si Wuling ini memiliki karakter body, platnya itu tebal, Pak. Oh, lebih kokoh dan Lebih kokoh tebal ya? lebih tebal. Sehingga memang mungkin untuk terjadi benturan itu tidak terlalu parah kerasnya. Mana tahu terjadi benturan dia masih safety. Siap. Karena memang si General Motor ini kan dari
dia memiliki program dari Eropa Pak tentang otomotif. Nah standarnya Eropa itu minimal platnya itu tebalnya 0,8 mili. Jadi memang kalau si Wuling ini kenapa kami dijuluki sales penjual tank? Karena itu tadi Pak. Si Wuling ini memiliki plat bodi 0,8 tebalnya. Itu dari sisi bodinya. Nah, dan untuk kelistrikan kita ada yang namanya program lifetime warranty. Jadi garansi seumur hidup untuk si pengguna, si customer. Maksudnya untuk baterai, untuk bodi atau untuk apa? Ada 3 Pak. Oh ada 3. Ada 3 yang di lifetime warranty, garansi nih kayak. Emang serius banget serius banget Wuling. Dan memang pemerintah juga mensupport si Wuling nih. Karena memang pemerintah menilai TKDN-nya Wuling itu mampu untuk disupport ke PPN dan sebagainya. Jadi harapan nanti kalau dari Aceh tambah TKDD lagi ya. Tenaga kerja dalam daerah lagi nih Pak Alvin ya. Lanjut Bang Ferry. Dalam lifetime warranty itu si Wuling memberikan warranty. Pertama ada namanya penggerak mobilnya, ada MCU komputernya, dan ada baterainya Pak. Baterainya. Nah si elemen yang paling penting nih, elemen paling penting itu baterai sih Pak, sama MCU. Ya, jadi dia digaransi seumur hidup. Selama mobil itu memang masih mau digunakan, boleh diklaim. Nah, syaratnya itu memang ada beberapa syarat. Namanya perusahaan pasti memiliki syarat dong Pak ya kan. Syarat itu berlaku tapi kecil gitu. Biasanya di bawah tuh. Yang paling diketahui sama konsumennya apa nih kira-kira? Nah, syaratnya itu mobil itu tidak bisa balik nama. Enggak, misalnya Ferry beli mobilnya. Ketika Ferry jual ke tangan kedua, lifetime warranty itu tidak akan aktif, tidak akan bisa diklaim dengan cara apapun. Nah syaratnya itu memang satu untuk khusus nama pertama saja. Ketika dia sudah dijual atau dipindah tangankan dengan ganti nama, BBNKB-nya diganti, semua diganti, lifetime warranty-nya tidak bisa digunakan. Hanya warranty yang biasa normal saja. Iya, itu syaratnya. Itu saja sih. Terus kalau penjualannya saat ini gimana untuk di Aceh nih? Mungkin Pak Alvin bisa bantu jelasin juga nih kan? Walaupun ini baru sekali ya, baru di Aceh ya Pak Alvin ya. Baru berapa lama nih Bang di Aceh Bang? Jalan 2 bulan. Tapi udah harus tahu dong anak-anak ini kerjanya gimana ya. Untuk penjualannya gimana selama ini Bang? Kalau penjualan di Aceh ini alhamdulillah rata-rata ya kita jualan di angka 10 ke bawah. 10 unit ya Bang? 10 unit per bulan. Itu sampai sekarang masih ada daftar tunggu atau inden nggak Bang? Untuk kalau Aceh? daftar tunggu ada. Tapi nggak terlalu lama. Karena kan stok unitnya rata-rata ada. Kecuali yang Cloud, merek yang terbaru kan, Cloud EV. Nah itu rata-rata pembelinya banyak yang itu mobil listrik dibanding yang bensin. Wuling ini bukan cuma mobil listrik ya? Iya ada juga yang bensin. Mobil yang mekanik ya, mobil lama itu yang bahan bakarnya masih fosil. Iya. Tapi kalau cerita tentang mobil listrik dari unit Wuling yang paling diminati, jenisnya yang mana Bang? Untuk saat ini yang paling banyak diminati Bingo. Jadi ada berapa sih Bang jenisnya? 3. Yang satu baru launching. REV. Ya, aku tahu udah REV. Ya, REV. Ini sempat booming banget ya. Terus yang kedua Bingo. Yang ketiga Cloud. Ini yang baru launching. Jadi dijuluki Wuling ABC. Wuling ABC. REV kan, B-nya Bingo, C itu Cloud. Jadi udah gabungan. Singkat dia singkatannya ABC. Jadi mungkin Bang Alvin dan Bang Ferry, mungkin kalau ada Electrizen atau kawan-kawan semua yang nonton YouTube kita ini, kalau mau langsung melihat produk-produknya dari Wuling ini bisa kemana? Atau ada pamerannya atau ke showroom langsung atau seperti apa? Ya, kita untuk para elektrisian dan teman-teman yang lain bisa datang kunjungi showroom kita di Dr. Muhammad Hasan Batoh tepatnya di seberang McD. Nanti untuk alamat lengkapnya ada di deskripsi ya. Deskripsi. Kira-kira pameran ada nggak nih Bang? Foto pameran? Nah, pameran kita ada beberapa. Biasa kita pameran di Warkop. Ada ini ya, show unitnya ada ya. Di warkop tertentu nanti ya Bang ya. Boleh, nanti mungkin kita juga bisa share nomor HP Bang Ferry nih ya. Boleh, siap. Selaku sales ya. Nanti supaya kadang ada elektrisian yang pengen tahu nih Bang lebih banyak nih tentang REV ya, jadi bisa langsung kontak dan lebih jelas ya. Bahasa Acehnya Jeta Bantu. Jeta Bantu. Oke, siap. Nah mungkin terakhir nih Bang Ferry sama Bang Alvin, harapannya untuk perkembangan electric vehicle di Aceh lah ya khususnya itu apa harapan Abang nih dari produsen ataupun distributor mobilnya sendiri? Boleh Bang Alvin dulu. Ya, harapan kita dari produsen Wuling ini untuk perkembangan
industri EV di Aceh ini adalah produsen kita ini industri kita ini, produsen kita ini, Wuling kita ini mengeluarkan produk memang benar-benar tangguh. Jadi untuk bisa dimanfaatkan oleh khalayak ramai. Jadi bisa bersaing dengan merek-merek Jepang. Nah, jadi itulah yang bisa kita sampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat semua, bahwasanya produk Wuling ini tidak kalah dengan produk Jepang. Artinya Wuling ini walaupun istilahnya pendatang baru tapi tidak kalah dengan produk Jepang dan produk yang lain, kompetitor yang lain. Dan semua kalangan kayaknya bisa memiliki bisa memiliki. Jadi kalau masalah harga kayaknya harganya terjangkau. Nah, mungkin nanti dari Bang Ferry. Nah, kita juga Bang Ferry, masyarakat Aceh ataupun terutama Indonesia ya, itu sangat senang yang namanya diskon. Mungkin nanti di pesan-pesan terakhir mungkin bisa disampaikan nih ada diskon apa nih dari Wuling. Boleh. Silakan Bang Ferry. Oke. Ini harapan saya dulu nih Pak tentang si electric vehicle khususnya di Provinsi Aceh. Ya. Saya sangat berharap kita itu sama-sama menjalankan program yang namanya Global Green ya. Iya. Untuk menghilangi estim karbon-karbon, asap-asap emisi karbon tadi. Jadi kedua sama-sama kita untuk menciptakan kehematan, untuk melindungi juga tuh Pak sebenarnya bahan bakar kita, ya kan? Karena makin lama makin nipis ya. Betul Pak. Sama kayak kita misalnya kerja, dari kerja nggak bekerja, uang yang tebal gimana pun akan habis Pak, dikerok terus. Benar. Begitu juga tentang bahan bakar. Ketika kita gunakan setiap hari, pasti dia akan habis. Nah, saya berharap kita sama-sama melindungi bumi kita. Ya. Apalagi kita tuh terkenal tuh Indonesia tuh jantung kita tuh ada jantung dunia tentang tumbuhan, tentang penghijauan. Paru-paru dunia itu ada di Indonesia Pak, di Kalimantan ya kan. Ya. Jadi harapan Ferry itu besar. Memang untuk si electric vehicle ini makin berkembang dan berinovasi nih, agar betul-betul emisi-emisi yang berbahaya untuk kesehatan kita itu mulai terjaga, Pak. Jadi itu ngajak selain untuk ngajak green energy juga lebih kehidupan yang sehat ya. Sehat secara kesehatan dan juga sehat secara keuangan ya. Iya. Saya jujur ketika melihat dan menilai penilaian negara luar tentang emisi yang diciptakan Indonesia, saya agak sedikit sedih, Pak ya. Yeah. Apalagi dengar kabar katanya ibu kota itu sudah mulai ketutupan dengan awan-awan asap segala macam, polusi udara mereka kan gitu. Ya mulai sama-sama lah kita jalankan tentang si electric vehicle ini. Oke. Ada bahasa orang-orang tua. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya. Kalau nggak kita siapa lagi? Iya kan. Kalau ikut nyalek nih udah lewat nih. Iya. Rencana sih gitu Pak. Dari sales dulu. Siap. Nah cerita tadi Bang terkait promo apa sih yang sedang menarik sekarang dari Wuling? Oke, Wuling disupport dengan pemerintah, sangat-sangat disupport Pak. Siap. Pertama, Wuling itu disupport dari PPN. Nah, PPN pemerintah itu ngasih kita itu 1%. Di mana angkanya itu kalau kita rupiahkan jutaan Pak ya, puluhan juta. Nah, pemerintah juga support dan si pihak Wuling juga mensupport. Pertama, ada yang namanya lifetime warranty tadi. Itu berlaku untuk si mobil electric vehicle-nya Wuling Air EV, Bingo dan Cloud. Jadi boleh dibilang salah satu salah satu electric vehicle yang di warranty seumur hidup tuh salah satu adalah Wuling ya. Wuling. Ya belum ada pesaingnya Bang. Kalau di pabrik sebelah kita bilang karena tipe sensor ya kan. Oh my god. Wow. Gila, pabrik sebelah itu ada juga sistem programnya lifetime warranty, tapi hanya satu yang di lifetime warranty, Pak. Pertama itu hanya baterainya doang. Oh gitu. Kalau kita tiga gitu, tadi ada penggerak, ada MCU dan baterai. Oh gitu. Jadi masih lebih unggul nih ya menurut Bang Ferry ya. Terus juga si Wuling memberikan kenang-kenangan setiap kepada customer yang membeli atau yang sell in si unit electric vehicle kita itu ada emas antam 2 gram Pak. 2 gram. Dan itu hanya berlaku sampai bulan kapan nih Bang? Itu berlaku sampai di bulan 6 akhir Pak. Wah, jadi kawan-kawan nih yang maunya harus gercep nih Bang. Sip, cepat. Persediaan terbatas nggak nih? Terbatas loh.
Mobil aku itu payah Pak dicari. Oh gitu. Unitnya terbatas ya. Ya, dan nanti mungkin kawan-kawan Elektrizen yang penasaran sama warna mobil, nah itu bisa langsung hubungi Bang Ferry atau langsung datang ke showroom ya. Langsung datang ke showroom juga boleh. Ferry juga bantu Pak. Siap, semua kita bantu ya. Kita bantu Pak. Oke Bang Ferry, Bang Alvin ya, kita sangat berharap ya, artinya electric vehicle ini bisa berkembang pesat lah di Aceh ya. Amin. Jadi mungkin dimulai dari nanti pengguna pribadi terus bisa bergabung dalam klub gitu ya, betul. untuk lebih menginfluence kawan-kawan atau teman-teman atau saudara-saudara kita di Aceh untuk tergerak untuk bergabung dalam electric vehicle gitu ya. Electric vehicle ini juga Elektrizen itu bukan cuma hanya kendaraan roda 4, roda 2 juga ada ya. Iya, ada nanti dengan perkembangannya ke depan yang akan kita yakin insya Allah akan lebih baik ya. Jadi mungkin terima kasih nih Pak Alvin waktunya ya, Pak Ferry terima kasih waktunya, penjelasannya. Artinya hari ini PLN mengundang teman-teman dari Wuling bukan untuk berjualan mobil ya kawan-kawan, tapi memberikan informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang butuh informasi selama ini gimana sih Wuling di Aceh dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk nonton link YouTube kami yaitu Podcast Room. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya Lukman Hakim, pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.